Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ronatul Janah. Di kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses bisnis. Proses bisnis adalah suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan yang terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan produk atau layanan demi meraih tujuan tertentu. Terdapat 3 proses bisnis kategori. Yang pertama adalah core atau inti, meliputi penciptaan nilai penting pada perusahaan. Yang kedua ada support, untuk mendukung proses inti. Yang ketiga ada manajemen, mengendalikan operasional dari sebuah sistem. Business Process Management atau BPMN. BPMN adalah sebuah standar untuk memodelkan proses bisnis yang menyediakan notasi grafis dalam menjelaskan sebuah proses bisnis. Terdapat 3 tipe dasar submodel dalam model BPMN. Yang pertama ada orchestration, yang kedua ada choreography, yang ketiga ada collaboration. Yang pertama, orchestration. Pertama ada private atau internal business process, merupakan proses internal pada organisasi tertentu. Ada 2 jenis private process, yaitu executable process dan non-executable process. Selanjutnya ada proses publik. Proses publik mewakili interaksi antara proses bisnis pribadi dan proses lain atau partisipan lain. Selanjutnya, collaboration. Proses kolaborasi menggambarkan interaksi antara 2 entitas bisnis atau lebih. Proses ini biasanya terdiri dari 2 pools atau lebih yang mewakili partisipan dalam kolaborasi. Kolaborasi dapat ditampilkan sebagai 2 atau lebih proses publik yang berkomunikasi satu sama lain. Berikut contohnya. Selanjutnya ada koreografi. Proses koreografi terlihat mirip dengan proses bisnis internal karena terdiri dari network activity, event, dan gateway. Namun, proses koreografi berbeda karena adanya aktivitas interaksi yang mewakili satu atau lebih pertukaran pesan yang melibatkan 2 atau lebih partisipan. Terdapat banyak elemen pada BPMN. Berikut adalah elemen dasar pada BPMN. Yang pertama ada event yang diwakilkan dengan lingkaran. Selanjutnya ada task atau activity yang diwakilkan dengan persegi. Selanjutnya ada gateway yang diwakilkan dengan belah ketupat. Selanjutnya ada sequence flow yang diwakilkan dengan anak panah. Proses decomposition. Untuk meningkatkan pemahaman dari proses, kita dapat menyederhanakan model dengan menyembunyikan bagian-bagian tertentu dalam subproses. Selanjutnya, proses reuse. Dalam memodelkan proses bisnis, kita dapat menggunakan kembali bagian dari model proses atau subproses yang sudah ada ke model proses yang lain dari organisasi yang sama. Dalam BPMN, kita dapat mendefinisikan isi dari subproses di luar proses induknya dengan mendefinisikan subproses sebagai model proses global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farajinanda dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tools yang kami gunakan untuk membuat BPMN, yaitu bpmn.io. Untuk pertama kami membuat pool partisipan. Di sini tuh bisa untuk memberi nama, misalnya ini tahap produksi. Lalu di sini partisipan ada 2 orang, maka ada 2. Misal yang satu adalah agen, yang satu misalnya adalah operator. Lalu untuk memulai proses bisnis itu digunakan start event. Lalu di sini ada task, yaitu misalnya contoh mengangkut tabung gas. Nah, di dalam ini itu ada beberapa tipe task. Itu send task itu untuk mengirim pesan, receive task menerima pesan, user task itu adalah task yang digunakan oleh user misal yang membutuhkan perangkat lunak. Manual task merupakan task user yang tidak menggunakan perangkat apa-apa. Jadi ini mengangkut tabung gas, itu manual task. Business rule itu nanti ada 2 rules bisa dilakukan bersamaan. Service task itu kayak menggunakan layanan. Script task itu otomatis menggunakan engine. Jadi ini manual task. Lalu misalnya diterima operator, lalu misalnya dicek, mengecek keadaan tabung gas. Lalu misalnya di sini ada saya gunakan exclusive gateway. Jadi dalam exclusive gateway itu salah satu kondisi benar. Lalu ada juga parallel gateway, yaitu semua kondisi harus dilakukan. Inclusive gateway yaitu salah satu atau semua kondisi digunakan. Complex gateway yaitu ada kondisi yang harus
apa yang harus ditepati event based gateway itu berdasarkan keadaan. Lalu misalnya di sini saya di sini kalau misalnya tidak layak, itu tidak digunakan. Lalu misalnya kalau layak itu pengisian gas. Nah, setelah pengisian gas itu didistribusikan lagi oleh agen. Distribusi. Nah, setelah itu entas, yaitu selesai proses fisiknya. Yang tidak digunakan ini juga langsung entas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Muhammad Farel Junanda. Saya Putri Rotul Jannah. Saya Muhammad Fatih Rahman. Dan saya Ranania. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tugas besar pemodelan proses bisnis kami, yaitu studi kasus PT Arsade Inti Alasindo. Pertama adalah profil perusahaan PT Arsade Inti Alasindo. SPPEK atau SPPBE merupakan perpanjangan tangan dari PT Pertamina Persero yang diberikan hak untuk mengangkut, menyimpan, dan mengisikan LPG ke tabung untuk didistribusikan ke masyarakat. Pertamina Persero memutuskan mendirikan stasiun pengangkutan dan pendistribusian LPG khusus atau SPPEK di wilayah Jambi. SPPBE PT Arsade Inti Alasindo mulai tahap pembangunan sejak tahun 2004 di atas lahan 1,5 hektar di Jalan Lintas Sumatera kilometer 23, Desa Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi. Dan pada awal Januari 2006 secara resmi mulai beroperasi untuk pengangkutan dan pengisian box LPG. PT Arsade Inti Alasindo memiliki visi menjadi perusahaan dengan reputasi yang dapat dipercaya di regional dan Indonesia, dengan misi menempatkan keselamatan, kesehatan, kerja, dan lindungan lingkungan atau K3LL pada prioritas utama, meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja, mengutamakan hasil jasa berkualitas dan aman yang berorientasi pada kepuasan jasa pelanggan dengan melaksanakan sistem mutu dan K3LL yang terencana dan terkendali, mematuhi peraturan atau perundang-undangan dan persyaratan K3LL nasional maupun internasional yang berlaku terkait dengan perusahaan, melakukan identifikasi dan pengendalian terhadap dampak dan resiko K3LL yang diprioritaskan, konsisten dalam melaksanakan siklus PDCA dari sistem manajemen mutu dan K3LL guna perbaikan berkelanjutan di area kerja, berupaya mencegah terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, berupaya mencegah dan mengendalikan pencemaran terhadap lingkungan dalam segala aspek kegiatan perusahaan, menumbuhkan budaya K3LL sebagai budaya kerja secara konsisten. PT Arsade Inti Alasindo bertujuan untuk dapat mengangkut, menyimpan, mengisi tabung gas LPG, dan memenuhi permintaan masyarakat dalam penyaluran LPG ke seluruh wilayah di Provinsi Jambi, kecuali Kabupaten Kerinci. Berikut adalah value chain dari PT Arsade Inti Alasindo. Dan ini juga proses portofolio dari PT tersebut. Selanjutnya adalah pemodelan proses existing dari PT Arsade Inti Alasindo. Proses bisnis rekrutasi karyawan. Tahap penerimaan karyawan baru merupakan tahapan di mana suatu divisi kekurangan tenaga kerja dan meminta HRD untuk membuka lowongan pekerjaan demi menambah tenaga kerja. HRD menerima laporan dari divisi yang memerlukan karyawan. Kemudian, HRD membuat iklan lowongan kerja. Kemudian pelamar mengirim berkas lamaran ke HRD. HRD menerima berkas lamaran dari pelamar. Kemudian dilanjutkan tahap seleksi berkas. Jika diterima, maka akan dilanjutkan ke sesi wawancara. Jika diterima pada sesi wawancara, maka akan dilakukan training. Setelah training, baru resmi menjadi karyawan di perusahaan.
Proses bisnis purchasing. Tahap purchasing merupakan tahap di mana pembelian dalam suatu organisasi berarti suatu proses pemesanan barang atau jasa untuk digunakan dalam melancarkan kegiatan operasional. Adapun tahap-tahap pelaksanaannya adalah sebagai berikut. Divisi mengirimkan pengajuan barang kepada procurement. Procurement menerima list barang yang dibutuhkan. Setelah itu procurement merekap list barang yang dibutuhkan. Procurement mengajukan rekapan list barang ke PM untuk di ACC. Setelah itu list barang yang sudah di ACC diberikan ke finance. Dan finance memberikan dana pembelian kepada procurement. Procurement menghubungi vendor, setelah itu melakukan pemesanan, melakukan pembayaran, dan procurement menerima invoice dari vendor. Setelah itu invoice tersebut diserahkan ke finance untuk diarsipkan. Proses bisnis 3, produksi pengisian gas. Pada tahap produksi atau pengisian gas merupakan tahapan di mana tabung gas yang kosong diisi kembali agar dapat dijual. Adapun tahap-tahap pelaksanaannya adalah sebagai berikut. Mobil agen yang mengangkut tabung kosong tiba di filling hall. Operator membantu proses penurunan tabung gas. Operator kemudian melakukan pengecekan dan pensortiran tabung gas. Pada proses ini dipilih tabung yang layak dan untuk digunakan. Tabung kosong yang baik tersebut akan dimasukkan ke dalam conveyor. Pada conveyor akan terjadi proses penggantian rubber seal, pengisian tabung gas, dan yang terakhir pemasangan segel. Selanjutnya operator melakukan pemeriksaan kembali tabung yang telah diisi. Setelah layak, tabung akan dimasukkan kembali ke dalam mobil agen agar dapat dijual. Proses bisnis pendistribusian. Salah satu tujuan PT Arsada Inti Alasindo ialah dapat mendistribusikan tabung gas LPG di wilayah Provinsi Jambi. PT Arsada Inti Alasindo bekerjasama dengan agen-agen untuk dapat mendistribusikan tabung gas tersebut. Berikut tahap-tahap aktivitas distribusinya. Agen menerima order dari pelanggan, kemudian agen akan membuat surat pengambilan gas yang berisi jumlah tabung gas yang akan diambil, yang nantinya surat tersebut akan diserahkan kepada admin delivery order. Jika surat tersebut disetujui oleh admin, maka agen akan mengambil tabung gas di filling hall. Jika tabung gas sudah diambil sesuai dengan surat pengambilan gas, maka agen akan melaporkan kepada admin bahwa pengambilan tabung gas sudah selesai dilaksanakan. Setelah mendapatkan laporan, admin akan membuat surat bukti pengambilan tabung gas, kemudian memposting surat tersebut. Lalu admin akan membuat surat pengantar pengirim barang atau surat jalan yang nantinya akan diberikan kepada agen sebagai syarat untuk mendistribusikan kepada pelanggan. Setelah mendapat surat pengiriman barang, maka agen akan mulai mengirimkan tabung gas tersebut kepada pelanggan. Selanjutnya adalah pemodelan proses targeting, yaitu perbaikan menurut kami. Proses bisnis rekrutasi karyawan. Perbaikan desain proses bisnis pada rekrutasi karyawan adalah menambahkan proses seleksi berupa seleksi kepribadian. Terdapat pula perbedaan, yaitu menggunakan parallel gateway, yang berarti semua proses harus dilaksanakan terlebih dahulu untuk melanjutkan ke proses berikutnya. Sedangkan perbaikan desain proses bisnis purchasing yaitu menambahkan proses membuat rekap ulang isi barang yang dibutuhkan, dan setelah itu mengirim rekapan yang telah dibuat ulang untuk di ACC. Perbaikan desain proses bisnis dalam produksi adalah menambahkan proses pergantian tabung yang rusak dan memperjelas proses yang diadakan pada tabung yang tidak lolos quality control. Terdapat pula perbedaan, yaitu penggunaan parallel gateway, yang berarti semua proses harus dilaksanakan terlebih dahulu untuk melanjutkan ke proses berikutnya. Perbaikan dari proses bisnis pendistribusian ialah menghapus pembuatan surat bukti pengambilan barang pada proses bisnis yang baru. Nantinya ketika admin sudah mendapat laporan dari agen, admin langsung posting data-data mengenai bukti agen telah mengambil gas ke website perusahaan. Bukti postingan ini nantinya dapat berguna sebagai bukti laporan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, yang pertama yaitu tujuan dari BPMN adalah untuk mendukung manajemen proses bisnis, baik untuk pengguna teknis dan pengguna bisnis, dengan menyediakan notasi yang intuitif bagi pengguna bisnis, namun mampu mewakili proses semantik yang kompleks. Tujuan yang paling utama dari BPMN adalah untuk menyediakan sebuah standar notasi yang mudah dimengerti oleh semua pihak. Dan yang kedua, penelitian ini menghasilkan 4 proses bisnis di PT Arsada Inti Alasindo, dengan pemodelan BPMN yang meliputi rekrutasi, pengisian gas, purchasing, dan pendistribusian. Saran dari kelompok kami yaitu agar sesuai dengan standar yang ada, diharapkan proses survei dan pengumpulan data benar-benar dilakukan secara sistematis dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait. Pembuatan pemodelan BPMN ini dapat diterapkan di beberapa perusahaan yang lain, yang disesuaikan dengan proses bisnis dan kebutuhan masing-masing pihak terkait. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.